Selamat pagi Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Hari ini kita kembali berkumpul di dalam persekutuan lanjut usia GKI Kelapa Cengkir, walaupun masih secara online. Tapi saya percaya dan yakin bahwa tidak akan lama lagi kita pasti akan melakukan persekutuan secara tatap muka. Kita doakan terus, kita percayakan kepada Tuhan bahwa pandemi akan segera berlalu dan kita akan kembali mengadakan persekutuan di gereja. Amin Bapak Ibu. Mari dengan penuh sukacita kita mulai persekutuan ini dengan menyanyikan lagu Terpujilah Allah. Karena kasih-Nya yang besar kepada kita, diberikan putranya yang kudus untuk menebus kita semua. Lagu dari PPUL 327, bait pertama dan yang ketiga. Besar, begitu kasih-Nya tubuhnya cemar, sehingga dipilih putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhnya hatiku sebab adab-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergetar, bergetar, mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita bersehati, berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Dengan rasa syukur dan sukacita, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan, untuk pertolongan Tuhan yang boleh kami alami, untuk kesehatan dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami boleh hadir mengikuti persekutuan usia lanjut. Ya Tuhan, tolong dan pimpin setiap kami, agar mampu mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan saja. Kami juga serahkan Pendeta Winner ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan hikmat kepadanya, agar Engkau memampukan hamba-Mu ini untuk menjadi alat-Mu, menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, berkatilah juga hamba-Mu ini. Juga Ibu Endang yang akan mengiringi musik,
serta Ibu Irin yang akan memimpin pujian. Kami serahkan jalannya persekutuan ini ke dalam pimpinan, pertolongan, dan berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, tema persekutuan kita hari ini adalah hidup dalam pengharapan. Yesus datang ke dunia ini dengan satu misi, yaitu menyelamatkan kita, umat yang dikasihinya. Namun, kadang situasi dan beban berat yang datang silih berganti, terkadang membuat kita lupa bahwa kita mempunyai Tuhan yang menebus kita, yang sanggup menolong dan mengubah hidup kita. Melalui tema hari ini, kita kembali diingatkan dan diyakinkan bahwa hanya beriman kepada Kristus, kita mempunyai pengharapan dalam situasi ujian yang tersulit sekalipun. Harap akan Tuhan, Dia perlindungan dalam susahmu. Lagu dari KJ 445 akan kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam bagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendiri, hati remuk, Tuhan mengatasi, Dia penolong. Ya Tuhan tolong, Dia penolong. Setiamu kekal selamanya. Ibu saya Yong Kim dilahirkan di Korea pada tahun 1948 saat negara itu diambang perang saudara. Di usianya yang kelima, negaranya terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Keluarganya yang dahulu kaya raya, kehilangan segalanya. Kedua orang tuanya meninggal saat ia beranjak remaja. Dua kakak laki-lakinya menyusul beberapa tahun kemudian. Setelah menikah, ibu saya bergumul dengan banyak masalah rumah tangga. Ia akhirnya berpisah dengan ayah saya, lalu pindah ke Amerika Serikat di usia 30-an. Sebagai orang tua tunggal, dengan membawa pakaian satu tas,
beberapa dolar di tangan, dan saya yang saat itu masih balita. Kehidupannya adalah sebuah kisah yang syarat dengan pergumulan, duka cita, dan kehilangan. Namun, sekalipun hidupnya penuh tantangan, ia adalah orang paling berpengharapan yang pernah saya kenal. Kalau Anda berkesempatan menanyainya, tanpa ragu sedikit pun, ia akan memberitahu bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber pengharapannya. Ia akan memberitahu Anda bahwa sejak ia berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit, perjumpaan yang terjadi hampir 40 tahun lalu, hidupnya tidak lagi didikte situasi yang berubah-ubah, tetapi ditopang sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Sesuatu itu bukanlah sebuah kisah naif atau cerita negeri dongeng yang lahir dari mimpi indah tentang hidup tanpa masalah. Ia berpegang dengan berani, sekalipun ia kerap tidak mudah. Pengharapannya kepada Tuhan teguh, tidak tergoyahkan pada sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Winner. Untuk mempersiapkan hati kita akan menyanyikan lagu dari PPUL 156. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Kalau kita sudah hafal lagu ini, mari kita nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Opo yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun kami, supaya firman ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami siap Tuhan untuk dibentuk, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa dan Oma yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman-Nya dan juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Opa dan Oma yang terkasih, siapa di sini yang tidak suka dengan namanya emas? Kita semua suka yang namanya emas, bukan? Mungkin kita menyimpan emas di dalam kamar, di tempat tinggal kita, dalam bentuk apapun ya, entah perhiasan atau emas batangan. Kenapa kita suka? Karena emas berharga, emas punya nilai. Dan harga emas punya kecenderungan untuk terus naik tuh, Opa dan Oma. Wajar saja kalau kita menyimpan emas, mungkin juga sebagai investasi ya. Untuk masa depan juga, tabungan kita wujudkan dalam bentuk emas. Tapi tahukah Opa dan Oma, bagaimana emas itu diproses dari batuan ataupun tanah hingga menjadi emas yang berharga yang kita simpan atau kita jual dan kita beli? Nah, mari kita lihat video berikut ini, bagaimana proses pembuatan emas itu sendiri. Yang pertama kita mulai dari proses penambangan. Nah, proses penambangan emas masih dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menambang dengan cara konvensional seperti ini. Dan ada juga yang sudah menggunakan alat canggih seperti Freeport yang ada di Papua. Bedanya, proses penambangan konvensional menghasilkan bongkah emas. Sedangkan yang menggunakan alat canggih menghasilkan konsentrat emas yang terlihat seperti lumpur. Nah, meskipun punya tampakan yang berbeda, kedua hasil tambang ini masih diolah lagi untuk mencapai kualitas dan kemurnian yang top markoto. Setelah mendapatkan hasil tambang tadi, biji emas dan konsentratnya dicuci menggunakan cairan kimia khusus sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama untuk memisahkan besi yang ada di dalamnya, lalu yang kedua untuk memisahkan perak yang masih bercampur dengan emas. Proses pencucian ini ditujukan untuk mendapat emas murni sampai 90%. Nah, setelah udah dicuci, hasilnya kemudian dipanaskan pada suhu 1400 derajat Celcius. Yang selanjutnya akan dicetak menyerupai emas batangan kayak gini. Hasil cetakan yang udah kering kemudian dibersihkan menggunakan larutan kimia. Dan permukaannya juga ikutan disikat supaya besi yang masih ada rontok semuanya. Nah, hasil dari proses ini akan mendapatkan emas batangan yang masih belum murni. Emas batang yang sudah dihasilkan tadi kemudian masuklah ke dalam tahap pemurnian selanjutnya, yaitu dengan dilebur lagi. Bedanya nih Pop Gengs, pada peleburan kedua ini emas dicampurkan dengan klorin agar emasnya mudah dilarutkan. Nah, setelah emas batangan ini mencair, emas yang masih panas dituangkan ke air dingin dan menghasilkan emas dengan bentuk mirip sereal jagung ini. Emas-emas yang sudah kering ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin khusus untuk dicuci dengan larutan yang bernama Aqua Regia. Pencucian menggunakan Aqua Regia ini akan mengubah bentuk emas yang tadinya padat berubah menjadi cair. Nah, emas yang udah dalam bentuk cair ini akan didinginkan hingga membentuk pasir emas kayak gini. Dalam bentuk pasir ini emas mencapai kemurnian hingga 99%. Makanya untuk seember pasir emas ini dihargai sebesar $328.000 atau sekitar 5 miliar rupiah sekarang ini. Nah, pasir emas tadi bakal dipanaskan lagi untuk mendapatkan biji emas yang nantinya bakal dicetak menjadi berbagai macam hal. Pasir emas yang sudah berubah menjadi cair, selanjutnya dituang ke dalam air dingin, dan setelahnya semuanya selesai, kita akan mendapatkan biji emas dengan kemurnian 99,99%. Nah, biji-biji emas ini nih yang kemudian diubah bentuk lewat berbagai cara. Nah, Opa dan Oma bisa lihat bagaimana proses pemurnian emas itu ternyata nggak cuma dibakar selalu selesai. Bahkan berkali-kali pembakaran itu terjadi
dengan cairan-cairan kimia yang dicampurkan untuk terus membersihkan yang namanya emas. Hingga murninya sampai 99,99% bahkan. Jadi semurni mungkin, sebersih mungkin. Nah, kalau kita lihat proses pemurnian emas ini, kalau digambarkan kita sebagai emas itu, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya, tadi dipanaskan, dileburkan, lalu dipukul-pukul, dibersihkan, dikerok sedemikian rupa sampai emas itu bersih. Itu butuh pengorbanan. Ada rasa sakit dan penderitaan yang mungkin dialami. Itu kalau kita bayangkan diri kita sebagai emas itu sendiri, yang tadinya bongkahan kotor, akhirnya dibentuk dengan cara yang mungkin menyakitkan dan tidak enak, sampai akhirnya menjadi emas yang berharga. Tadi ya, bisa jadi perhiasan, bisa jadi emas batangan. Kita disukai orang, ya, karena sudah mengalami proses pemurnian yang panjang. Dan juga dalam waktu yang tidak singkat prosesnya. Ya, kalau dari bongkahan mentah sampai menjadi emas murni, itu butuh proses yang panjang dan juga waktu yang panjang. Nah, Opa dan Oma, firman Tuhan pada hari ini di 1 Petrus 1 kita melihat bahwa sebetulnya Petrus yang kita tahu sebagai batu karang, ya, atau nama lainnya itu Simon atau Kefas, setelah Pentakosta, Petrus menjalani pelayanannya bahkan sampai ke Asia Kecil. Asia Kecil itu, Opa dan Oma, sekarang sudah menjadi negara yang namanya Turki. Nah, sekarang ini kan Turki jadi destinasi wisata karena bebas visa gitu ya. Jadi kita bisa pergi dengan mudah ke Turki tanpa melalui birokrasi yang ribet. Nah, lagi laris-larisnya nih wisata ke Turki karena ada tren sinetron layangan putus ya, yang ceweknya ngomong it's my dream mas gitu ya. Itu jadi populer ya karena dalam sinetron itu atau film tayangan itu diceritakan bagaimana si suami ini justru mengajak orang lain dan bukan istrinya untuk wisata ke Kapadokia. Kapadokia adalah satu daerah Turki yang terkenal dengan balon udaranya, Opa dan Oma. Dan ternyata Kapadokia itu salah satu jemaat yang dilayani Petrus di Asia Kecil yang sekarang disebut negara Turki. Tidak sebahagia sekarang kalau kita ke Turki, Opa dan Oma. Dulu, zaman Petrus melayani membangun jemaat Kristen di sana, yang mayoritas adalah orang-orang non-Yahudi juga, justru mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka dianiaya. Padahal kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, bagaimana di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang baru. Dan memang betul loh pada Oma, itu bukanlah sebuah harapan yang palsu ya, atau pepesan kosong saja. Di dalam Kristus kita sekarang sudah mempunyai identitas yang baru. Tadinya kita hidup di dalam kungkungan dosa, saat ini kita hidup dalam terang kasih Kristus. Kita menjadi keluarga Allah. Punya identitas baru, menjadi keluarga yang baru, keluarga Allah. Relasi kita menjadi terhubung kembali dengan Allah. Dipulihkan hidup kita, Opa dan Oma. Dan kita memiliki harapan yang baru di masa depan. Harapan seperti apa di masa depan ini? Harapan kehidupan kekal. Namun sebetulnya, Opa dan Oma, yang namanya kehidupan kekal, atau lebih tepatnya bisa dikatakan kita ini masuk dalam keabadian yang dianugerahkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Kita memiliki relasi yang tidak akan pernah terputus lagi dengan Allah. Kasih Kristus akan tetap bersama-sama dengan kita. Namun,
bisa saja hal itu terputus karena kita memang tidak menginginkannya. Padahal Kristus pengen deket terus sama kita. Namun, terkadang orang Kristen ngambek tuh, mutung. Lalu memilih untuk tidak lagi beriman kepada Allah. Nah, Opa dan Oma, saya rasa apa yang dialami oleh jemaat Asia Kecil pada waktu itu dengan penderitaannya, dikejar-kejar, dipersekusi karena kekristenannya, mungkin juga dialami oleh kita. Meskipun nih, Opa dan Oma, kita yang tinggal di Kelapa Gading ini tidak terlalu merasakan persekusi, tekanan dari kelompok-kelompok yang tidak menyukai gereja atau tidak setuju dengan adanya gereja di tempat kita. Kelapa Gading bisa dikatakan sangat nyaman dan aman untuk gereja dan kekristenan yang bertumbuh. Kita tidak pernah ditutup gerejanya atau dilempari kotoran gitu ya, atau dipaksa orang untuk pergi dari gereja dengan paksa. Tidak, kita mengalami situasi tempat ibadah yang bisa dikatakan sangat nyaman dan aman. Bahkan saya pernah coba hitung, Opa dan Oma, gereja di Kelapa Gading itu ada sekitar 150 gereja. Bisa dibayangkan sebanyak itu loh, suburnya gereja di Kelapa Gading. Namun bukan berarti dengan situasi yang nyaman dan aman itu lalu kita lepas dari penderitaan yang ada. Mungkin dari sisi itu kita tidak menderita. Dari sisi kita beribadah, kebebasan beribadah, tidak mengalami penderitaan di Kelapa Gading. Tetapi dalam kehidupan kita yang namanya penderitaan toh datang silih berganti. Ya, yang kita rasakan sekarang pandemi COVID-19. Tadinya Opa dan Oma bisa dengan bebas keluar datang ke persekutuan ini. Besoknya ke persekutuan ini, dalam seminggu jadwal Oma untuk datang ke persekutuan ke gereja-gereja itu sudah cukup padat juga. Sekarang terhambat. Nggak bisa, harus di rumah. Nggak enak, Pak, di rumah terus. Tadinya bisa jalan-jalan sama teman-teman ya, Opa dan Oma, ke mall satu, ke mall yang lain. Sekarang jadi susah. Belum lagi mungkin sakit penyakit yang sedang ada di dalam tubuh kita yang sedang kita rasakan. Kita jadi nggak enak makan, mau jalan sakit, mau melakukan itu sakit, melakukan ini sakit. Kita merasakan rasa yang nggak enak. Jadi meskipun kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan, sudah menjadi keluarga Allah yang baru, tapi kenapa ya kita ini masih merasakan penderitaan itu, Opa dan Oma? Nah, di dalam 1 Petrus mengatakan bahwa penderitaan itu sebetulnya memurnikan iman kita. Bayangkan seperti emas yang sedang dimurnikan tadi, Opa dan Oma. Nah, itulah yang terjadi di saat iman kita berjumpa dengan yang namanya penderitaan, Opa dan Oma. Iman kita ini sedang diasah, sedang dimurnikan, memang nggak enak. Kita ngeluh sendiri, kita ngomong sendiri. Nggak enak, Pak, mengalami penderitaan seperti ini. Tapi mari kita belajar hari ini dari Petrus bahwa setiap penderitaan yang kita alami adalah sebuah upaya pemurnian juga bagi iman kita. Nah, kalau kita juga mau mengutip Rasul Paulus, bahwa hidup ini adalah perlombaan, ya. Apakah kita akan bertahan sampai akhir kehidupan kita tetap beriman kepada Yesus Kristus? Atau di saat kita mengalami penderitaan, kita memilih untuk menyerah dari perlombaan itu, mundur, dan tidak mau lagi mengikutinya. Kita tidak mau lagi beriman kepada Kristus karena kita kesel, kita marah. Tuhan sudah membuat, mungkin kita sakit, kita komplain kepada Tuhan. Padahal mungkin gara-gara kita sendiri ya, Opa dan Oma. Mungkin bukan karena Tuhan kita sakit, tapi karena ya mungkin pola hidup kita. Mungkin selama kita muda ya, kita jarang berolahraga sehingga saat ini kita merasakan fisik yang mungkin lebih lemah nih. Nah, Opa dan Oma, apapun penderitaan yang sedang kita alami saat ini, mari kita pakai kacamata Petrus ini, bahwa
penderitaan yang kita alami adalah sebuah api pemurnian yang kelak akan membuat iman kita semakin berharga. Kan tadi emas itu tadinya bongkahan yang sebetulnya tidak berharga, ya. Jadi kalau belum diolah mungkin kita menganggapnya itu tanah biasa, batu biasa. Tapi setelah mengalami pemurnian, proses panjang, proses yang menyakitkan, akhirnya menjadi sebuah bongkahan emas, lempengan emas yang murni dan berharga. Barulah orang pada datang, orang suka melihatnya, orang tertarik dengan emas itu. Demikian juga dengan hidup kita, Opa dan Oma. Saya percaya sudah puluhan tahun hidup kita jalani ini, kita sedang mengalami juga sekaligus proses pemurnian iman kita, hidup kita. Hingga akhirnya ya generasi-generasi kita selanjutnya melihat diri kita, terinspirasi dari kita, mungkin dari lingkaran terdekat dulu. Anak, cucu, mantu kita. Melihat, oh, Oma meskipun sudah mengalami banyak sekali masalah dan penderitaan dalam hidup ini, kok ternyata masih punya semangat hidup. Ini saya mulai jarang jumpai nih Opa dan Oma, apalagi di tengah pandemi. Di saat Opa dan Oma mengalami sakit, ya, lalu memilih untuk menyerah dalam kehidupan ini. Udahlah, aku tak mati saja. Mulai malas makan, mulai malas bergerak. Itu yang membuat pada akhirnya kita menyerah juga kepada kehidupan ini. Padahal anak-anak, cucu kita, mantu kita sebetulnya pengen kita ini tetap memiliki semangat hidup sampai akhir hayat kita. Namun memang terkadang nggak bisa dipungkiri di saat kita mulai merasakan kesepian, teman-teman kita sudah mulai meninggalkan kita juga karena meninggal, dan juga tubuh kita sudah nggak se-fresh, nggak sesehat dulu. Itu memang tekanannya besar sekali, membuat kita down, membuat kita give up, menyerah terhadap hidup ini. Nah, mari Oma dan Opa, kita kembali mengambil langkah untuk bersemangat kembali menjalani hidup ini, karena ternyata itu menguatkan dan menginspirasi orang-orang terdekat kita. Pengalaman pahit yang kita alami, sakit hati, kekecewaan pun menempa iman kita dan sekaligus membentuk cinta kasih kita yang semakin murni juga kepada orang lain, Opa dan Oma. Maka anggota keluarga terdekat kita ini juga bisa merasakan betapa sabar, betapa Oma ini nggak gampang marah, betapa cinta kasih Oma itu begitu menginspirasi mereka untuk juga melakukan cinta kasih kepada anggota keluarga yang lain. Jadi, segala penderitaan, segala pengalaman yang nggak enak dan pahit itu ternyata berharga juga, nggak sia-sia kita alami. Karena toh itu membentuk kita menjadi lebih berharga di hadapan sesama dan juga di hadapan Tuhan. Maka saat ini saya ajak kepada Oma, yuk kita pertahankan iman kita di dalam Yesus Kristus ini sampai akhir hayat kita dan menjalaninya dengan segenap hati dan penuh dengan semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari Opa dan Oma kita naikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan, saat ini kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang sudah melewati manis dan pahitnya kehidupan, naik turunnya kehidupan ini. Biarlah itu juga membentuk iman kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami sadar Tuhan, kami pun memerlukan Engkau di dalam hidup kami. Di saat kami mengalami kesepian, di saat kami mengalami kesakitan, jangan tinggalkan kami ya Bapa. Engkau pakai juga, Engkau yang mengulurkan tangan melalui berbagai macam cara untuk coba memulihkan dan menyembuhkan diri kami.
melalui obat-obatan, tenaga medis, fasilitas kesehatan, makanan yang kami minum, istirahat yang kami lakukan, kami percaya Tuhan, Engkau juga berupaya untuk terus menopang kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, relasi dalam keluarga kami berdoa bagi anak, cucu, mantu kami, yang saat ini berjuang juga di dalam belajar dan juga bekerja. Engkau yang menyertai dan melindungi mereka. Kami berdoa buat relasi yang terjalin, kiranya terus Engkau berikan damai, sejahtera, dan cinta kasih. Saat ini kami juga naikkan segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa persekutuan lansia yang mungkin ke depan bisa kembali onsite. Kami dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat kami kembali. Kami dapat memuji Tuhan kembali bersama-sama dan bersekutu kembali. Kami merindukan dan kami percaya bahwa harapan itu nyata. Kami percaya Tuhan dan kami mengimaninya di dalam nama-Mu saja. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, inilah doa-doa syafaat kami. Amin. Terima kasih Pendeta Winner yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Sekarang kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Ada beberapa cara untuk menyampaikan persembahan ini. Yang pertama, seperti biasa, persembahan kita masukkan ke dalam amplop, kita tulis tanggal hari ini. Persembahan itu kita simpan, kita berikan ketika persekutuan sudah dimulai di gereja lagi, atau kita titipkan di kantor gereja. Yang kedua, dengan cara mentransfer ke rekening Majelis GKI Kelapa Cengkir, BCA 065 34 56066. Kemudian yang ketiga, dengan cara scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan menyanyikan lagu dari PPUL 336, bait yang pertama dan yang kedua. Terimalah ucapan syukurku. Terimalah ucapan syukurku, ternyata kasih rinduku kepadamu, Tuhanku, sejatilah hidupku. Dari segalanya Engkau telah berikan, Engkau satu alasnya selalu, cinta penuh kasih. Terimalah ucapan syukurku, ternyata kasih rinduku kepadamu, Tuhanku, sejatilah hidupku. Tubuh dan darahmu Kau berikan bagiku, habisan masa sangat kecil agar ku tak binasa. Terimalah ucapan syukurku, ternyata kasih rinduku kepadamu, Tuhanku, sejatilah hidupku. Mari kita berdiri. Kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kuasa kebaikan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan pakailah
menjadi alat saluran berkat untuk menyatakan pekerjaan Allah di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan dan pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, persekutuan kita hari ini akan segera berakhir dan kita akan bertemu kembali pada persekutuan lanjut usia yang akan datang hari Selasa tanggal 24 Mei. Marilah kita mengakhiri persekutuan kita dengan beriman teguh kepada Tuhan dan terus memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu dari PPUL 173, bait pertama dan yang kedua, Kau Tetap Tuhanku Yesus. Setelah itu, Pendeta Winner akan menyampaikan berkat untuk kita semua. Dan kita akan sambut dengan lagu Bapa Terima Kasih. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Dahagaku akan damai, Kau puaskan sepenuh. Aku yang mendua hati, Kau beriman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Opa dan Oma yang terkasih, saat ini kembalilah di dalam kehidupan kita. Mari kita jalani kehidupan dengan langkah yang pasti dan penuh pengharapan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang beri kita semua kehidupan, Yesus Kristus yang telah memberikan harapan dan juga keselamatan bagi diri kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk melakukan firman Tuhan, membimbing kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.